Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional, Dr. Lela, SEMM. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas terkait dengan analisis pasar luar negeri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya Nurul Mujia Sabtono sebagai moderator yang tentunya akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Ada pula anggota kelompok kami yaitu Dilsyafiana Marjan, Fitria Akuba, Lutfia Abdi Abdul Aziz, Apriani Safitri, dan Putri Ardina. Baik, langsung saja kita akan berbicara terkait dengan analisis pasar luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa analisis pasar luar negeri merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting yang dilakukan oleh perusahaan yang ingin berkecimpungan dalam kegiatan bisnis internasional. Baik, mungkin sedikit pembahasan dari saya, langsung saja pada para pemateri selanjutnya saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan analisis pasar yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada penyaringan pasar, di mana metode analisis dan penelitian pasar yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan sejumlah kecil pasar yang diinginkan dengan mengeliminasi pasar-pasar yang dianggap kurang menarik. Yang kedua, riset pasar, kegiatan yang dilakukan untuk menentukan potensi kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, pemindaian lingkungan. Perusahaan memindai dunia untuk mengamati perubahan kekuatan lingkungan yang akan memengaruhi eksistensi perubahan tersebut. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu strategi memasuki pasar luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah sebuah kegiatan menjual produk-produk yang dibuat di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara yang lain. Sedangkan impor adalah membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Dalam ekspor, impor ada 2 jenis produk yang diperdagangkan, yaitu barang dan jasa. Perbedaan antara barang dan jasa itu sendiri sudah pas terletak pada tembel dan integral sebuah produk. Investasi internasional adalah modal yang dipasok oleh penduduk suatu negara ke penduduk negara lainnya. Ada 2 macam kategori dari investasi internasional ini, yaitu yang pertama foreign direct investment atau penanaman modal asing langsung, investasi yang dilakukan untuk tujuan mengendalikan kekayaan aset atau perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara maju. Yang kedua, portfolio investment, investasi portofolio. Investasi portofolio adalah pembelian aset-aset keuangan asing seperti saham, obligasi, sertifikat deposito untuk tujuan di luar pengendalian. Dalam ekspor impor ada 2 macam kategori dari investasi internasional. Yang pertama ada investasi asing, investasi yang dilakukan untuk tujuan secara aktif mengendalikan kekayaan, aset atau perusahaan yang terdapat di negara-negara tujuan. Yang kedua ada investasi portofolio, adalah pembelian aset-aset keuangan asing atau saham, obligasi, sertifikat deposito untuk tujuan di luar pengendalian. Sekian dari saya serahkan pada materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang lisensi internasional. Lisensi internasional adalah pemberian beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, atau keahlian. Ada beberapa ketentuan ketika perusahaan melakukan lisensi. Yang pertama, pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses. Yang kedua, dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Yang ketiga, pemberi lisensi mengalami peningkatan penjualan atas perdagangan suku dagang di luar negeri. Yang keempat, penerima lisensi akan mendapatkan hak memproses teknologi sehingga mengurangi riset dan pengembangan. Sedangkan beberapa kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan lisensi adalah yang pertama, penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang. Yang kedua, penjual barang atas merek dan kontrol dengan baik. Yang ketiga, banyak terdapat barang palsu. Yang keempat, mutu produk yang dihasilkan penerima lisensi dengan perjanjian pemberian lisensi sebuah perusahaan kepada perusahaan lain. Hak untuk penerima lisensi membayarkan royalti selama masa kontrak. Baik, di sini saya menjelaskan mengenai waralaba internasional.
perlu teman-teman tahu bahwa waralaba internasional itu sangat perlu karena di dalam itu adanya strategi untuk mengurangi ketergantungan pada permintaan domestik dan tumbuh baru. Nah, pusat pendapatan dan laba masa depan di seluruh dunia. Dia memperluas merek global melalui waralaba ini loh, melibatkan risiko rendah. Dia juga membutuhkan investasi minimal dan menawarkan potensi upside yang sangat besar pada peningkatan kemampuan. Di sini saya melihat apa yang waralaba internasional manfaatnya perusahaan yang telah berhasil waralaba internasional, bagaimana untuk menilai waralaba dan di mana untuk mencari bantuan tambahan. Nah, kalau waralaba internasional pada konsep ini dia memberikan izin kepada pembeli bisnis asing untuk membuka waralaba. Di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa waralaba adalah penyatuan sumber daya dan kemampuan untuk mencapai pemasaran strategi, distribusi, dan penjualan tujuan untuk sebuah perusahaan. Ini biasanya melibatkan franchisor yang memberikan kepada individu untuk perusahaan franchisor hak itu untuk menjalankan bisnis menjual produk atau layanan di bawah model bisnis waralaba sukses dan diidentifikasi oleh merek dengan franchise atau merek. Kenapa ya harus melibatkan franchisor? Nah, karena franchisor itu dia dapat memperluas jaringan usaha dengan cepat. Terus kedua, dengan franchisor dia bisa menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan loh teman-teman. Baik, itu saja penjelasan mengenai waralaba internasional. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil pada pembahasan kali ini yaitu pengelolaan bisnis internasional menjadi salah satu yang sangat penting apabila perusahaan ingin unggul dalam kompetisi global, dan pengelolanya yang baik akan menyebabkan keunggulan perusahaan yang meningkat. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.